Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bendawati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bu Nawati, dan kita semua peserta Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Ya, makasih Pak Emi. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini pertemuan kedua ya selama Ramadan. Cuma kemarin mohon maaf tidak bisa mendampingi dan saya lupa kalau sudah ini dibahas ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Apa? Lah, Sabtu kemarin apa emang Pak Helmi? Bukannya Sabtu kemarin itu kelas siang. Kelas siang. Saya nggak connect. Dan Bapak Ibu semuanya nggak ngingetin. Iya, harusnya emang kelas kemarin Ali Imron. Iya, harusnya Ali Imron. Bener kan Ali Imron kemarin kan? Iya, ya, benar sudah. Oh, terus Asam itu kapan sudah dibahas Asam? Kapan itu? Oh, sudah ya. Jadi ya sudah. Nggak apa-apa deh sekali. Ya, diulang aja sekali lagi. Ulang. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Membetulkan yang keliru. 17 orang, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Dan bisa belajar. Yang mau ikut nanti malam silahkan. Membenarkan. Sudah diwanti-wanti juga, kalau ada masalah hubungi Fatimah. Oh ya. Bentar. Sama Ustaz tadi. Kalau ada masalah hubungi Fatimah ya. Enggak ada kelas lain apa Pak? Enggak ada. Oh, cuman kita. Spesial. Yang sore aja cuma kita. Iya, enggak ada lagi. Apalagi yang malam. Yang belajar itu cuma kita, Bu.
Jam sampai setengah 4 cuma ya Pak Elmi ya. Enggak, sampai jam Resmi. 3. Oh sampai jam 3. Jadi kita itu lain daripada yang lain jadwalnya. Ya. Oh ini Sabtu kemarin kita bahas yang ini tapi nggak ada Bu Wati gitu ya. Sabtu yang dulu. Sabtu yang lalu tanggal 14. Iya, saya lupa, makanya nggak bermaksud ini sih sebenarnya, nggak bermaksud mau ngulang lagi tadinya. Tapi nggak apa-apa Bu Ati. Apa? Oke. Silakan dibaca dulu. Baca Bu Cut. Pak Elmi lah ya. Saya salah. Ayo Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Cut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaghwaha izim basa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allahumma Alhamdulillah, makasih Bu Cut. Kita ayat 1 sampai 7 dulu. Silakan, mungkin 2 kali saja cukup karena sudah pernah. Siapa Bu Cut yang mau ditunjuk? Oh, Bu Ella, ya silakan. Yang mau ditunjuk siapa? Saya nunjuk nih. Bu Ella apa Bu Elpis? Kalau di jurusan saya Bu Elpis dulu, habis itu Bu Ella biar nggak ngantuk Bu Ella. Mic-nya dibuka Bu Ella. Ya. Saya sakit kepala nih. Oh ya, mudah-mudahan hilang sakitnya. Iya, nggak hilang-hilang, bucut bulan puasa sih. Demi matahari dan waktu duhanya, demi bintang apabila demi bulan apabila telah mengiringinya dan demi siang apabila telah menampakkannya. Benar Pak. Demi malam apabila telah gelap gulit Menutupinya. Benar ya, tapi saya Kata SAD Bu. ini ya yang menutupinya ya. Menutupinya, ya. Menutupinya. Demi langit dan apa yang telah membangun dibangun akni kan membangunnya kan ini aktif membangunnya ya aktif ya membangunnya dan bumi
yang apa ya? Dan bumi dan apa yang Dan apa yang ini menghamparkannya Ibu Elvis. Iya. Menghamparkannya, iya. Hamparan Dan apa demi demi diri. menghamparkan apa ya? Dan diri-diri demi dan demi apa yang demi Ibu Elvis. kita menyamaratakannya ya. Ya, ini demi ya. Menyempurnakan. Dua dan apa yang telah Demi jiwa. Demi Demi Jiwa. dan apa yang telah menyempurnakannya. telah Menyempurnakannya. Oke, pertanyaannya H ini kembali kemana? Samsi. 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 Oke. Matahari. H ini kembali kemana? Bulan. Bulan. Yakin. Maru. Yakin. Mengiri matahari. Ke Samsi, Bu, ke Samsi. Samsi juga ya. Dia telah mengirinya. Iya, ternyata Komar itu, Al-Komar itu ternyata Mengiringi gendernya Samsi. laki-laki. Ya. Kemudian ini haknya kembali kemana? Matahari juga. Ya, ke sini. Oh, asumsi juga. Yang ini haknya ini. Ya, Samsi juga. Ya, Nutupin. betul. Ke sini, ke sini, ke asumsi sini nih. Ke sini. Kemudian yang kelima. Langit. Ya, 5 ini di sini ya. 1 sampai 4 haknya itu semua Samsi. kembali ke ya, yang merah-merah ini, yang ini ungu-ungu ini nih semuanya kembalinya ke ini. Nah, kalau yang ini kembalinya ke sini. Sekarang yang ayat 6. Haknya kembali kemana? Hamparannya. Bumi ya. Ke bumi, al-ard. Ini ke sini. Jadi ini itu ke sini. Ya. Kemudian selanjutnya ayat 7. Hanya kembali ke nafsin. Ya, ke nafsi. Nafsu ini ke sini. Nah, baru 7 ya. Jadi 1 sampai 7 semuanya tentang apa? Sumpah. Sumpah ya. Demi. Kan? Ya. Sumpah terhadap benda-benda yang Benda-benda langit. ya di balik sumpah itu benda-benda yang dijadikan sebagai sumpah tadi bukan sembarang benda ya. Benda yang memang di dalamnya ada pengagungan. Dan perhatikan benda-bendanya itu. Kira-kira ada hubungan apa? Ini dengan ini ada hubungan apa? Ada perputaran waktu. Berpasangan. Oh, berpasangan. Ya, ini dengan ini Iya, berpasangan. Ini dengan ini berpasangan. Nah, jadi ada maksud dan tujuannya ketika sumpah terhadap benda-benda dan itu benda-benda yang yang pasti ada maksud dan tujuannya. Benda tersebut dijadikan sebagai sumpah dan kalau kita amatin antar satu benda dengan yang lain ternyata itu berpasangan gitu ya. Nah, baru kita masuk ke yang ke-7. Yang ke-7 ya. Dia sendirian ya ibu-ibu ya. Kalau itu berpasangan. Nah, ada pesan apa dari ayat 1 sampai 6 menggunakan matahari, bulan, kemudian siang dengan malam, kemudian langit dengan bumi, kemudian tiba-tiba ke jiwa. Nah, ini mau membawa pesan bahwa jiwa pun juga diberi pilihan oleh Allah itu nanti jalan gitu. Jalannya juga berpasangan. Ada baik, ada buruk. Ada jahat, ada lawannya jahat apa? Ada jalan yang lurus, ada jalan yang nggak lurus gitu ya. Intinya ada 2 pilihan nanti. Ya, ada 2 pilihan. Nah, kita lanjutkan sebelum ke situ diulang lagi mungkin 2 kali lagi lah ya. Silakan Bu Asmariana. Kemudian lanjut Bu Des. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan waktu duhanya, demi bulan apabila
yang mengiringinya. Kemudian demi yang hari apabila dia telah menampakkannya. Kemudian demi malam apabila dia telah meliputnya. Oh ya. Dan demi langit dan apa yang membangunnya. Apa Iya. yang membangunnya ya. Benar. Iya. Ya. Betul. Ya. Demi bumi dan apa yang penghamparannya ya. Ini KKL menghamparkan ya. Ini bisa ini jadi dan penghamparannya ini ya. Jadi kalau ada ma disertai dengan KKL bisa seperti KBKK. Nah, nanti KKSAD punya pelaku, KKL punya pelaku. KBKK dengan pelakunya itu menjadi apa? KB pelaku kan dengan orangnya kan kata ganti menjadi apa? KB. Makanya menjadi penghamparnya. Nah, di sini memang ada haknya juga ya. Sebentar, ini saya hilangkan dulu ini. Sebentar, saya hilangkan dulu. Oke, ulang ya. Jadi itu yang tadi dimaksud Bu Elpis ya. Iya. Bisa begini karena memang rada kagok ya. Kenapa di sini itu kita artikan KBKK? Karena ini wa, Bapak Ibu, ini wa ya. Wa itu nyambungin kalau sebelumnya kata benda, maka itu kan susunannya ma, kemudian ini adalah, jadi ini adalah huruf gitu ya. Ini adalah KKL gitu ya. Ini adalah kata ganti. Ya, sedangkan di sini kata benda, nama sama KKL itu bisa seperti kata benda. Nanti kata benda dengan kata ganti jadi apa? KBM. Supaya enak mengartikan. Ditambah memang posisinya dia memang ya KBKK apa kata benda gitu, bukan ini dan apa demi bumi dan penghamparannya. Demi bumi dan penghamparannya gitu Bu ya. Kemudian ini juga apa? Jiwa dan penyempurnaan. Jadi ini sudah nggak satu paket. Haknya ini kata ganti, gabungannya menjadi KBM. Ini dalam mengartikan saja. Kalau Bapak Ibu mengurai itu nggak apa-apa, normal aja mengurainya. Ya, normal mengartikannya bisa seperti KBKK. Betul, sangat cocok ya. Nah, termasuk di sini juga. Ini kalau kita lihat karakternya, perhatikan Bapak Ibu. Di sini wa ini adalah apa namanya dan. Ini kata benda, ini juga kata benda kan? Nah, kemudian mana lagi yang ada wa-nya? Ini wa. Di sini kata benda. Ini juga harusnya kan kata benda. Bisa ini. Artinya apa? Demi langit dan bangunannya, ya. Demi bumi dan penghamparannya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi begitu cara mengartikannya. Ya. Itu kalau ma itu dengan KKL. Kalau dengan KKSAD. KKSAD-nya apa kalau fat KBKK. Dan posisinya dalam kalimat juga seperti kata benda gitu. Karena kalau misalkan dihukumin kata kerja, itu wa itu nggak bisa ya disambungkan dengan kata kerja. Secara hukum dia seperti KBKK. Kayak misalkan apel dan menulis kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau benda ya dengan benda gitu. Nah ini kan benda, nah ini sebenarnya benda ini. Ini benda, ini sebenarnya benda.
karena wa-nya di sini dan. Gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita angkat bismillah. Bu Wati diulang ya. Ya, Yang ya. kenapa Ibu? Diulang yang aku tadi keliru. Oke, Ya. saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ya, saya ulang ya Bapak Ada Ibu. Ibu Maria Asmar mau mengulang. Oh, maksudnya mau mulai. Silakan Ibu diulang. Dari mana Ibu? Dari sini. Dari yang Dari 5 berarti ayat 5 ya. Silakan. demi langit dan penghamparannya, Ya. demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, mumtaz. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi itu pernah ya dulu kita ada di sini. Ada yang belum pernah ini apa namanya? Bu Elita Warni. Insya Allah paham ya Bu ya. Insya Allah, Bu. Oke, kita lanjut satu kali lagi Bu Des. Bu Des, silakan Bu Des. Makasih banyak Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan di waktu duhanya. Ya. Demi bulan apabila demi bulan apabila telah mengiringinya. Demi siang apabila menampakkan Kalau ini tadi apa Bu? Kalau ini apa tadi? mengiringi. Iya. mengiringinya. Kalau ini Menampak apabila telah menutupinya. ya. Nggak pakai telah itu Nggak, Kak. Meliputinya. meliputinya, menutupi. Menutupi. Iya, bisa wah. Demi langit dan pembangunannya. Demi bumi dan Penghamparannya. dan penyempurnaannya. Ya, cukup ya Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, cukup. Kita lanjut ke Budes. Lanjut Budes. Ayat 8 sampai 9 saja. Budes lagi. Sebentar. Ya, mungkin ini ya 8. Coba 8. Lanjut siapa deh? Siapa ya? Budina. 8, 9, 10. Terima kasih Bu Wati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia telah mengilhamkannya kejahatannya dan ketakwaannya. Sungguh, Ya. Tapi boleh juga begitu. Ini lalu atau maka ini? Maka ya. Maka Bu, dia telah mengilhamkan kepadanya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu dia pakainya maka? Kenapa lalu? Kan buat nafsin itu ya. Ya, ini tuh respon dari sumpah di atas. Ya, makanya pakai maka. Kalau lalu tuh peristiwa beruntun, ini merespon sumpah di atas. Ya, maka silakan Bu diulang. Maka dia telah mengilhamkannya kejahatannya dan ketakwaannya. ya. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, dan maka sia-sia Mana Bu orang maka sia-sia? hamba dan sungguh. dan maka Bentar. sia-sia Mana orang Bu yang maka? dan 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 ya dan dan sungguh
sia-sia orang telah yang sia-sia telah sia-sia orang yang merusaknya. merusaknya ya Bu ya. Memperdayakan. Kaum Samud telah mendustakan karena Sampai kedurhakaan. 10 dulu aja Bu. Sampai 10 dulu. Ya. 8, 9, 10. Makasih Bu Dina. Lanjut Bu ya. Bu Elita. Ayat 8 ya. 8, 9, 10. Maka dia telah mengilhamkannya kepada kejahatannya dan ketakwaannya. Kalau kepadanya ke sini nih Bu. Jadi kalau mau begini maka dia telah mengilhamkannya. Sini baru nggak usah pakai kepada. Karena ini bukan orang ya. Ini kan benda ya. Ini tadi apa? Kejahatan, ini ketakwaan. Jadi kalau mau ini gini, maka dia telah mengilhamkannya kejahatannya dan ketakwaannya. Jadi jangan pakai kepada karena ini benda. Kalau mau kepada ke sini Bu. Kalau mau ini bisa begini. Maka dia telah mengilhamkan kejahatannya kepadanya dan juga ketakwaannya. Boleh begitu. Ya, tapi enaknya sih memang gini aja. Maka dia telah mengilhamkannya kejahatannya. Kalau bisa gini, maka dia telah mengilhamkan kepadanya gitu, kejahatannya dan ketakwaannya. Maka dia telah mengilhamkan kepadanya Ya. kejahatannya dan ketakwaannya. Ya. Udah. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Dan sungguh sia orang yang telah merusakkannya. Ya, ini tadi apa Bu? Khoba? Sia-sia. Khoba. Sia-sia. Oh, sia-sia. Dan sungguh telah sia-sia orang yang memperdayakannya. Arti lain selain memperdayakan apa Bu? Soalnya kan di sini mensucikan. Lawan mensucikan itu ini kan lawannya sejati. Merusakkan. Arti merusakkan ada di kamus Bu? Ada Bu. Oh ya, berarti merusakkan aja. Yang cocok mungkin merusakkan kali ya, merusakkannya. Orang yang merusakkan sungguh telah sia-sia orang yang telah merusakkannya. Ya, oke, mantap. Makasih Bu. Ya, satu kali lagi siapa? Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 8 ya. Ya. Maka dia telah mengilhamkan kepadanya kejahatannya dan ketakwaannya. Ya. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikannya. Dan sungguh telah sia-sia orang yang merusakkannya tadi ya Bu, merusakkannya. Ya. Di sini kalau mau diluaskan bisa ditambahin kata jalan karena di dalam Depak juga dikurung jalan. Karena kayaknya kalau nggak ditambahin kayak kurang enak ya kejahatannya, dan itu silakan, itu mah tambahan aja. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Jadi gini, maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan keburukannya dan jalan ketakwaannya. Jalan keburukannya dan ketakwaannya gitu. Kasih ya Bu ya. Itu tambahan aja sih, kalau secara gramatikal udah bener ya. Oke, jadi ya sama-sama. Jadi Bapak Ibu perhatikan tadi di ayat
7 kan nggak ada pasangannya ya gitu. Iya. Jadi ayat 1 sampai 6 itu sumpah, di mana sumpahnya itu berpasangan semua. Nah, di ayat sini dan jiwa pun juga sama Allah diberi jalan yang berpasangan juga. Yaitu apa? Jalan yang buruk dan jalan yang takwa. Jadi sama Allah juga diberi juga jiwa pun ya, jalan yang buruk sama jalan yang takwa. Dan di situ nanti kita diberi pilihan, maksudnya diberi jalan itu. Kita diberi hak untuk memilih mau jalan yang mana. Cuma dikasih tahu, sungguh beruntung orang yang mensucikannya, berarti ngambil jalan yang baik, yang takwa. Dan sungguh sia-sia orang yang merusaknya, berarti ngambil jalan yang itu. Buruk tadi. Jadi itu semuanya pilihannya ada di tangan kita. Yang jelas Allah sudah memberikan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Nah, itu di ininya dari sumpah tadi. Jadi ketika Allah memberikan sumpah itu nggak sembarangan, ada maksud dan tujuan. Kenapa habis matahari kemudian bulan, habis malam kemudian siang, habis langit kemudian bumi. Tiba-tiba jiwa sendirian di sini. Ya. Jadi stop sampai di ayat 6 ini. Nah, sumpah-sumpah itu semuanya sekarang kita ke jiwa, ke diri kita gitu, bahwa Allah pun juga memberikan dua jalan. Dimana jalan itu berpasangan kayak matahari dengan bulan itu letaknya bertolak belakang. Malam dengan siang juga kan jauh ya. Jadi kalau bulan itu malam, matahari siang kan itu bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Kemudian malam dengan siang, siang dengan malam juga bertolak belakang. Langit dengan bumi juga letaknya bertolak belakang. Nah, seperti halnya juga jiwa. Ya, jiwa yang sudah disempurnakan dengan sempurna tadi juga diberi jalan yang bertolak belakang juga. Ya, yaitu ini. Ya, betul. Ya, cuma dikasih tahu. Ya, kalau mau beruntung, mau jadi orang yang beruntung, sukses dunia akhirat, maka pilihlah jalan yang mensucikannya, yang baik versinya Allah gitu ya. Yang kemarin ternyata baik itu jalannya penuh tanjakan ya Bapak Ibu, ingat nggak dia? Jalan yang menanjak itu jalan yang baik. Ya, kemudian dikasih tahu juga kalau sia-sia orang yang memilih jalan yang apa ini tadi? Rusakkan. Nah, kemudian mari kita lihat di ayat selanjutnya apa itu. Silakan langsung dari 9 berarti 11 sampai 15. Ya, sampai terakhir. Silakan. Mitra, saya ngacak ya. Nggak pilih kasih ini. Sumpah nggak pilih kasih saya. Ya, makasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Samud telah mendustakan karena kedurhakaannya. Ketika ini artinya apa Bapak Ibu? Ian itu aniaya ya. Menganiaya atau melampaui batas ya? Iya. melampaui batas. Dengan gimana? Dengan keaniayaannya. Dengan melampaui batasnya. Ya, oke. Jadi dengan kaum Samud telah mendustakan dengan keaniayaannya. Ya. 12. Ketika orang yang paling celaka darinya kelak akan bangkit. Ini apa Bu? Ba'asa itu bangkit. Nah, bangkit. Pelakunya siapa? Kalau yang masih bersegera enggak? Orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Pelakunya Huwa. Kan pelakunya ini kan? Iya. Ini kan huwa ya Bapak Ibu, huwa. Kalau huwa itu kita patut curiga. Kemungkinannya ini gitu. Kan huwa kan bisa tampak, masih ingat nggak? Iya. Huwa bisa tampak kan Bapak Ibu. Kalau ada huwa itu dicuriga itu kata setelahnya. Dia subjek bukan? Karena ini kan nentuin subjeknya susah ya. Iya. Ya kan? Karena harokatnya nggak domah kan? Domah. Ya. Jadi ingatlah ketika ini apa artinya? Orang-orang yang celaka. Oh, orang-orang yang ini emang apa? Enggak. Orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka di antara kalau yang
Kalau yang bahasa dari catatan buat itu bersegera. Ya. Yang Jadi bahasa ini kalau yang artinya apa yang ini? yang itu menyesatkan. Yang sangat celaka di Ini kan antaranya. berarti ini kan yang af'alu kan, ini af'alu kan? Iya. Af'alu berarti Berarti nggak jamak ya, nggak jamak. Berarti bukan orang-orang yang, tapi apa? Orang yang paling celaka. celaka. Darinya kelak bangkit akan Paling bangkit. celaka. Ingatlah ketika orang yang paling celaka segera Bangkit. menyesat sia-sia. ini apa? Ini apa? Darinya Dia telah bersegera. telah bangkit. Bangkit ya Bu. Orang ya ini Bersegera. orang Bersegera. celaka. Ya, Itu orang bersegera. celaka darinya maksudnya orang yang paling celaka darinya maksudnya. Telah Orang yang paling celaka darinya telah Yang paling celaka di antaranya bersegera. Orang ya yang boleh di antaranya boleh darinya boleh Itu bangkit, muncul. bangkit. Oke. bersegera. Tapi kemarin tuh Bersegera. ingatlah Bangkit. ketika orang yang paling gini. celaka di antaranya bersegera. Ya, orang yang paling celaka di antaranya bersegera boleh karena bangkit dengan bersegera itu sebenarnya sama. Intinya dia bersegera gitu untuk bangkit. Sama ya Bapak Ibu. Lanjut, silakan diartikan apa? lalu Rasul Allah Ya, berkata, kira-kira kenapa lalu? Kenapa nggak maka? Karena ini KKN nyambungin dengan KKL lalu lalu Rasul Allah berkata, biarlah ini rahumnya Pada mereka. mereka Pada mereka lalu Rasulullah Rasul Allah berkata kepada mereka, biarlah mereka. betina Allah betina Allah beserta minumannya. Sebentar, berkatanya gimana Bu berkatanya? Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarlah unta betina, biarkanlah biarkanlah. Ini bentuknya apa? bersembunyi kemana. Oh, ada yang tersembunyi. Oh, ada yang Ya, tersembunyi kemarin ya. ada Oke. tersembunyi, kata tersembunyi. Oke, tersembunyinya apa? Biarkanlah. Ya, biarkanlah. Ini apa? Betina Unta Allah betina Dan beserta minumannya. dan minumannya. Oke, ini unta betina dan minumannya. Lanjut. namun mereka mendustakannya, lalu menyembelihnya, lalu Tuhan mereka karena mereka membinasakan mereka. karena Tuhan mereka membinasakan mereka. karena Tuhan mereka membinasakan mereka. Karena dosa mereka. Lalu ini mungkin nggak sih begini Bapak Ibu? ya, Ini tuh lalu, jadi kalau ini tuh lalu, ini karena coba. Kalau gitu gimana? Iya, kemarin karena Bu, dah. Iya. Maksudnya kalau ini lalu, ini karena gitu. Iya. Kan ini soalnya kan ini kan KKL, ini kan KKL ya. Iya. Kan? Jadi lalu, baru di sini karena. Coba diulang. jadi lalu ya. Ya, lalu coba mereka mendustakannya. Lalu mereka mendustakannya. Lalu Mereka menyembelihnya. belinya. Menyembelihnya. Belinya. Lalu mereka Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Lalu dia menyempurnakannya gitu ya. Meratakannya. dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya, dan dia tidak takut terhadap ya. Oke, lumayan. Saya juga belum terbenarkan. Lagi, Bu siapa? Nomor 14 belum Bu Wati? Oh, Ya. Bu, belum Bu Riri jelas. ngantuk ya? Enggak Wati. Udah, Bu Riri.
Iya, tapi belum jelas karena Oh yang ya, ngomong nanti. banyak sekali, saya bingung. Oh ya, kalau gitu Bu Riri dengerin lagi. Bu Zulfina, ayat Ayat 11 sampai 15. sampai 15 ya. Pelan-pelan ya Bu, biar Bu Riri mendengarkan dengan Ya, seksama. masih belum ini buat Iya, ya, tolong dibantu ya buat ya. sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Ya, Kaum Samud telah mendustakan dengan melampaui batasnya. dengan pelampuan batasnya deh. Ketika BKK ya. bangkit orang Ya, ketika bangkit orang yang paling celaka darinya. ingatlah ketika orang yang paling celaka darinya, Di antara mereka Ketika orang yang paling celaka darinya, ya, bangkit oleh bukan bangkit ketika atau bangkit segera. orang yang paling celaka darinya gitu ya, buat. Ya, Di antaranya Lalu Rasul Allah berkata pada mereka, kepada mereka, biarkanlah dalam kurung biarkanlah unta betina Tina dari dan Allah ini ya, dengan minumannya. ya, biarkanlah unta betina ini dan minumannya. Lalu Lalu namun mereka mendustakannya. Lalu mereka menyembelihnya. ya, Lalu Tuhan mereka membinasakannya karena dosanya. membinasakan mereka, Membinasakan mereka. membinasakan mereka. Oh, lalu Tuhan membinasakan mereka, ya mereka karena dosa mereka. Ya, karena dosa mereka. Ini tunggal kan ya Bapak Ibu ya? Ya. Tuh. Karena dosa Lanjut. mereka, lalu diratakannya. Dia meratakannya. Lalu dia meratakannya. Ya. Dan Dia tidak dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini kan KKSAD ya, pelaku dia berarti, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Boleh, dan dia tidak akan. Ya, makasih Bu. Oke, kita satu kali lagi coba. Jam berapa sekarang? Masih panjang kan? Bu Yufi? Ya, baik. Terima kasih Bu Ati. Astagfirullahaladzim. Kaum Samud mendustakannya dengan pelampuan batas. Melampaui batas. Boleh lah. Ya, melampaui batasnya. Kalau di Depak apa sih kok nggak enak banget ya? Iya, tanya. Mereka tuh kalau di Depak udah dipoles dengan kata kerja ya jadinya. Ya intinya ya nanti kita bahas Bu. Intinya melampaui batas lah ya. Oke, lanjut Bu. Yang 12, apabila dia ini ketika orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka telah bangkit. Di antaranya. Oke, di antaranya Ini kan ini hak Bu nempel di sini nih Bu. Haknya nih nempel. Kan kalau diartikan orang yang paling celakanya nggak enak ya. Maksudnya orang yang paling celakanya ini kembali kemana kira-kira Bapak Ibu? Kazabat. Orang yang paling celaka. Nyaknya ini kembali melampaui batas. Yang mendustakan ya. Dari Kaum Samud. Oh ya, kaum Samud. Ya. Nah, Samud itu kan meskipun dia ini kan tunggal ya. Hak ini tunggal ya Bapak Ibu ya. Tunggal kan? Iya. Memang bentuknya tunggal, tapi yang namanya kaum itu secara lafaz dia tunggal, tapi secara makna dia jamak. Makanya kenapa di Depak tuh orang yang paling celaka di antara mereka, karena mereka itu kembali ke sini. Cuma kan kalau secara gramatika dia nyaha. Kan Samud ini memang kayak kaum ya Bapak Ibu. Kaum itu kata kaum. Kaum
itu kalau secara gramatikanya kaumun itu apa? KB, KK, Tunggal. tunggal kan? Secara Iya. secara ininya apa namanya ya? Secara lafaz tunggal. Harusnya harus. Tapi secara makna dia Kaum ramai. Namanya. dia Jamak. jamak. Itu. Kayak nafsin. Nafsin. Itu kan juga tunggal. Makanya suka digantinya dengan H, dengan H begini, maksudnya dengan gender perempuan H begini. Nah, kaum juga begitu dengan tunggal. Jadi kaum itu di ininya tunggal, tapi secara makna jamak. Makanya kalau dibilang begini, kalau secara letterlock di sini ya, saya artikan begini. Orang yang paling celaka di antaranya kan kurang enak ya. Yang namanya di antara itu kan biasanya dari yang jumlahnya antara itu yang banyak. jamak ya gitu loh. Makanya kalau di Depak tuh mereka, maksudnya mereka tuh siapa? Ini gitu. Iya. Cuma dia dihukumin kalau di ininya ya tunggal. Gitu. Jadi karena kita belajar gramatikal ya udah gini aja, orang yang paling celaka di antaranya. Tapi kita paham nyanya ini kembali ke sini. Paham Bapak Ibu maksud saya? Paham ya? Iya. Nah, kalau ini ke sini tadi, ini artinya tadi apa? Kaum Kaum Samud Samud telah mendustakannya dengan dengan berlebihan, dengan nah, ini Melampaui batas. ya, dia melampaui batasnya. melampaui batasnya. Nyanya kembali kemana? Ini Kaum Samud. Samud, iya. Jadi kalau di sini hanya ke Samud, haknya ini masih ke Samud, ya kan? Kalau di atas tadi coba yang ini belum kita ini ya tadi ya. Ini tadi artinya apa? Maka dia telah mengilhamkan Kepadanya. Nyanya itu siapa di sini kalau di sini? Kembali ke nafsin. Betul, nafsin. Mengilhamkan kepada nafsin tadi. Apa itu? Kejahatannya dan Kejahatannya dan ketakwaannya. Takwaannya. Jadi kejahatan ini tadi, ketakwaan ini tadi gitu. tinggal milih. Ya, sungguh dia telah Beruntung. beruntung gitu. Orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Nafsu. Ya. Dan sungguh sia-sia orang yang mendustakannya, merusaknya, merusak jiwanya maksudnya. jiwanya. Oh iya. Paham ya? Jadi kalau H di sini tadi kembali ke sini, mana lagi? Ke sini ya kan? Semuanya ke sini ya? Di sini masih kemana? Kalau ini ke sini, Ke langit. ini ke sini, ya kan? H ini ke sini. Tapi H ini, mana lagi? H ini semua kembali ke Nafsin. nafsi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika ketemu kata ganti itu harus jeli. Nah sekarang mari kita lihat. Kaum Samud, ya secara bentuk tunggal itu. Tapi ya tadi secara makna, jamak. Ya, kaum Samud. Coba kita lihat. Di sini kan hiya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi secara itu tunggal, secara bentuk itu tunggal, tapi secara makna jamak. Makanya dalam hal ini suka repot kalau mau ngikutin gramatikal berarti ya, tapi kalau ngikutin secara makna dia jamak gitu. Jadi kaum Samud telah mendustakan dengan Melampaui batasnya. mereka yang melampaui batas gitu ya. Karena mereka melampaui batas. Ya boleh. Ini karena ya. Jadi kaum Samud telah mendustakan karena melampaui batas. Coba. Melampaui batas. Ya, Karena melampaui batasnya. Kenapa di Depak itu pakai mereka? Karena memang haknya Hanya itu kembali ke Samud. Lihat ke Depak. Kenapa hanya diartikan mereka? Karena itu memang jamak. Secara apa jamaknya? Secara makna. Tapi kalau secara gramatikal tunggal, H itu kan tunggal, gender perempuan kan? Iya. Memang kalau diartikan jamak memang enak ya Bapak Ibu ya. Kaum Samud telah mendustakan karena mereka melampaui batas.
Ya, atau karena pelampian batas mereka gitu. Atau karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Ya, ingatlah ketika orang yang Celaka, orang yang celaka, harusnya kan diantaranya nggak enak kan? Maksudnya di antara mereka bangkit. Jadi kalau di antaranya kan berarti di antara satu orang gitu. Sedangkan ini maksudnya adalah di antara kaum Samud tadi ada satu orang yang bangkit, bangun, bersegera gitu. Gimana kalau supaya enak kita di sini tetap diartikannya mereka aja. Supaya paham gitu ininya. Yang namanya di antara itu nggak mungkin satu orang di antara satu orang gitu. Pasti satu orang di antara. Nah, jadi ini Bapak Ibu ceritanya ini tuh satu orang. Di antara banyak orang Samud tadi, kaum Samud tadi, itu bangkit ngebunuh unta betina tadi. Gitu. Ceritanya tuh begitu, ngebunuh unta betina yang itu adalah mukjizatnya Nabi. Nabi siapa Rasulullah di sini? Nabi Soleh. Gitu. Jadi maksudnya begitu. Kenapa di sini Asko itu adalah KBSL tunggal. Jadi memang satu orang gitu, satu orang di antara mereka, di antara ini nih, gitu maksudnya. Nah, jadi memang itu kalau ketemu kata kaum, kata apa tuh memang rada-rada itu. Karena secara dihukuminya itu memang tunggal, tapi secara makna jamak. Kayak gitu ya, jangan bingung ya Bapak ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau mau diartikan. Berarti tapi kenapa di sini Nyanya kembali ke Rasul Soleh tadi berarti? Kenapa? Ya, dikatakan celaka Rasulnya. Yang mana Bu? Sekolah itu kan celaka, sangat celaka lah. Ini orang yang paling celaka di antara antara mereka. Di antara mereka. Berarti salah satunya Rasul tadi. Salah satu kaum Samud tadi kenapa dibilang celaka? Mereka termasuk orang yang ini tadi di golongan yang ini tadi apa ini tadi? Merusak ya? Melampaui batas. Nah, ini tadi. Dosa memperdayakan atau merusaknya. Kan tadi ada dua pilihan Bu, ada dua pilihan kan, mau jadi orang beruntung atau mau jadi orang yang lawan dari beruntung, apa mau jadi orang yang mensucikan atau mau jadi orang yang merusak kan? Bukan beruntung kan rugi Bu Lati. Ya ini saya ngikutin ini Bu, ikutin di sini. Ini beruntung ya? Mensucikan. Saya jadi pahalin. Ini mensucikan, ini apa tadi? Merusak. Ya, jadi yang merusak merugi. Ya, jadi yang ini adalah yang beruntung, yang mensucikan, ini yang merusak. Mau pilih yang mana gitu. Nah, kaum Samud itu yang ini Bu. Samud itu telah mendustakan karena pelampauan batas mereka. Karena perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Nah, di antara kaum Samud yang memang melampaui batas tadi, ada satu orang yang bangkit, satu orang di antara mereka tuh bangkit untuk membunuh si unta. Itu ceritanya. Unta betina yang itu adalah mukjizatnya Rasulullah di sini. Itu Nabi Soleh. Ceritanya. Itu Bu. Jadi kita artikan mereka aja karena ini kembalinya ke sini memang ya. Oke Bapak Ibu, setuju? Ya, mari kita telusurin lagi. Di sini apa? Lalu Rasulullah berkata kepada mereka. Perkataannya ini. Biarkanlah unta Allah. Engkau biarkanlah unta betina Allah dan beserta minumannya. Ya, jadi intinya engkau biarkanlah dia, jangan sekali-kali diusik dan biarkanlah dia minum. Ketika minum jangan diganggu, intinya begitu. Ya, jadi ini adalah perintahnya Allah kepada Rasulullah tadi untuk menyampaikan kepada kaum Samud. Karena kaum Samud ini sombong banget, semua wilayah tuh seperti di bawah
kekuasaannya gitu ya, dan nggak mau mendengarkan apa, intinya menolak juga dengan peringatan-peringatan dari itu. Jadi di sini itu sangat melampaui batas. Ini penggunaan kata ini nih Bapak Ibu, kata melampaui batas tuh banyak ya, dan itu berbeda-beda. Ini akar katanya apa? Ini Togia. Togo. Togo ya. Iya, kalau nggak salah togia ya. Nah, ini artinya melampaui batas yang sangat. Jadi dia perbuatan yang sangat melampaui batas, bahkan merasa pelampian batasannya itu selevel Fir'aun. Kan ada yang melampaui batas itu berlebih-lebih hanya dalam hal misalkan boros terhadap harta. Ada kan yang begitu Bapak Ibu, di ayat berapa tuh yang berlebih-lebihan itu? Sebentar kita cek ya. Sama itu melampaui batas juga. Mari kita cek sama-sama di mungkin di kamus bisa, di itu bisa. Coba kata togo dibuka Bapak Ibu. Kalau nggak salah di halaman berapa silakan dicari. Togia ya. Togo ya. Di Yunus 237. Coba dibuka 237, coba dibuka. 237. Jadi kata melampaui batas macam-macam jenisnya. 237 Bu Des ya? Iya. Yang melampaui batas. Ada di Munawir. 236. 237. Togo yang melampaui. Togo ya. Mana Togo? Ya, Togia. Melampaui batas kan Bapak Ibu? Iya. Nah, melampaui batas. Nah, melampaui batas di sini itu coba di bawahnya ada togiyatun, ketemu nggak Bapak Ibu? Iya. Ini melampaui batasnya itu lebih ke kejam, sombong. Nah, itu. Ya. Jadi melampaui batasnya lebih ke situ. Kalau togia ini Di Munawir adanya Bunda. ya. 54. Togiyatun itu di Munawir. Ya, di Munawir juga ada yang kejam sombong. Ya, Yunus juga ada Yunus. Ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya mau membandingkan bahwa kata melampaui batas dalam Al-Quran itu banyak, tapi katanya itu berbeda-beda, gitu. Nah, saya mau fokuskan bahwa mau di Munawir ataupun di Mahmud Yunus, intinya adalah togia yang ini nih, itu melampaui batas yang lebih kepada sombong, gitu. Ya, jadi lebih ke apa ya, merasa diri paling tinggi sehingga berani menentang Tuhan. Jadi sombongnya itu sampai di level menentang Tuhan. Makanya kata togia ini adanya di Fir'aun, di Samud, pokoknya yang kisah-kisah yang melampaui batasnya itu ke berani menentang Tuhan atau bahkan mengaku dirinya Tuhan, gitu. Nah, termasuk kaum Samud ini berani menentang Tuhan meskipun nggak mengaku dirinya Tuhan, tapi menentangnya dalam bentuk apa? Unta betina ini adalah mukjizatnya Nabi Soleh. Mukjizatnya ketika Nabi Soleh itu memberitahukan bahwa ini adalah mukjizat dan kemudian memerintahkan kepada mereka supaya jangan diganggu unta ini dan biarkan dia minum, yang ada apa? Untanya malah disembelih. Nah, ini penggunaan katanya togia. Ya. Itu di Fir'aun. Bapak Ibu bisa dibuka surat 20 ayat 24. Itu menggunakan kata yang ini. 20-24 karena Fir'aun. 20-24. Coba dibuka. Togo kan Bapak Ibu? Di akhir kata? Ya. Nah, kan kata-katanya melampaui batas. Nah, itu melampaui batas yang memang benar-benar sampai di level mengaku dirinya Tuhan, menentang Tuhan. Nah, itu pakainya togo. Ya, kemudian bandingkan dengan, kita cek coba ya di surat berapa yang sama-sama artinya melampaui batas. Mari kita lihat coba ya, sebentar saya cek dulu, takutnya saya udah ini ke satu ini.
168 kamus, coba kita buka 168 kamus, yaitu Asrafa. ya asrofa. Asrofa. Nah, ini artinya juga apa? Melampaui batas. Ada kan arti melampaui batas? Halaman 168, Bapak Ibu, silakan dibuka. 168 sebelah kiri baris kelima. Munawir, Bu. Enggak, saya Mahmud Yunus. Memboros. 168. 168 baris keempat. Berlebih-lebihan melampaui batas. Oke. Bawahnya lagi ada baris kelima, artinya melampaui batas juga. Betul, Bapak Ibu? Ya. Nah, melampaui batas di sini itu lebih kepada boros terhadap harta, berlebih-lebihan. Sama-sama melampaui batas gitu. Tapi lebih kepada pemborosan, penghamburan, lebih ke situ. Nah, di ayat juga ada ini surat, coba kita buka surat 7 ayat 31. Surat berapa, Bunda? Surat 7 ayat 31. Coba cari yang akar katanya itu sama dengan itu. Berarti yang mana kira-kira? Wala nusrifu. Ya, Wala tusrifu. tusrifu. Ya, tusrifu. Ketemu Bapak Ibu? Iya. Kan berarti sarofa pola af'ala kan menjadi tusrifu. Nah, ini melampaui batas. Artinya tapi melampaui batas yang kaitannya dengan harta, sehingga cocoknya diartikan apa? Berlebihan. Tapi sejatinya artinya sama, melampaui batas, tapi melampaui batas dalam hal harta itu luas ya, bisa misalkan kalau di sini makan ya, makanlah kalian dan minumlah kalian. Berarti kan jangan makan yang berlebihan, jangan minum yang berlebihan. Maksudnya harta tuh ke benda ya, maksudnya bukan berarti harta tuh uang. Tapi apa aja yang berkaitan dengan benda. Jadi Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan dalam artian menghambur-hamburkan uang, makan yang sampai kenyang sekenyang-kenyangnya, minum sampai ini lebih kepada itu. Jadi di sini nggak ada hubungannya dengan melampaui batas yang melawan Tuhan gitu. Nanti ada lagi melampaui batas yang kita buka coba surat 258. 258. Jadi kalau togia tadi melampaui batasnya gimana Bapak Ibu? Yang togia? Yang ini nih. Berlebih-lebihan. Yang ini. Yang ini nih. Yang saya tulis di papan. Melampaui batas. Yang ini nih, melampaui batasnya tadi Pak? Lebih kepada sombong, sampai mengaku dirinya Tuhan, bahkan menentang Tuhan. Kalau yang togia, ya. Kalau yang asrofa tadi, asrofa ya, ini melampaui batas juga, tapi lebih kepada berlebih-lebihan, ya dalam hal harta benda ya. Kalau nanti saya bilang harta, takutnya konotasi ke uang, tapi lebih kepada harta benda. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam itu. Nah, nanti ada lagi. Coba kita buka surat lagi. Apa halaman 258? 258. Cari kata ada yang sebelah kiri dari bawah, paling bawah. Ada Ya, menganiaya. Coba lihat ke pola tafa'ala. Apa artinya? Melampaui batas juga maksudnya. Menganiaya juga sama dengan melampaui batas. Tapi melampaui batas di sini itu lebih kepada tindakan yang dia itu melanggar aturan atau kesepakatan. Itu ketahuannya di ayat itu banyak berkaitan dengan ini. Tapi di pola ifta'ala atau tafa'ala. Kita lihat di ifta'ala. Coba surat berapa ya? 2. Sama-sama melampaui batas tapi beda-beda. Menganiaya dengan melampaui batas itu
Ya, jadi ini lebih ke menganiaya gitu ya. Melampaui batasnya itu lebih kepada menganiaya. Coba kita lihat. Nah, coba 190, surat 2 ayat 190. Itu juga sama, melampaui batas. Ketemu Bapak Ibu? Kata terakhir, artinya apa itu? Orang-orang yang melampaui batas. Mungkin orang Jadi apa? Kalau ada dibikin ifta'ala. Ta, Tidak. ta, da gitu. Nah, ini sama artinya melampaui batas. Melampaui batas artinya. Tapi melampaui batasnya berkaitan dengan melanggar sesuatu yang kesepakatan. Misalkan di perang, kalau ini kan perang ya. Jadi melanggar kesepakatan lebihnya. Lebih ke maknanya lebih kepada melanggar kesepakatan, melanggar aturan, bukan melanggar ya melanggar hukum tapi masih dalam tataran ini ya antara manusia gitu. Jadi dia hobinya kerjaannya suka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Yaitu ininya dengan manusia gitu. Jadi maksudnya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu tapi jangan melampaui batas tuh masih jangan melanggar aturan-aturan dalam peperangan gitu. Kan dalam perang tuh dalam Islam juga ada aturannya kan? Nah, maksudnya melampaui batasnya itu lebih ke situ. Menggunakan kata yang berbeda lagi ya kan? Bapak Ibu perhatikan. Sama-sama melampaui batas tapi berbeda-beda. Ya, nanti ada lagi coba dibuka. Halaman 300. Halaman 300. Coba cari kata gola. Gola. Ya, itu kan juga batas. ya. Tapi ini lebih kepada kita buka coba surat 4 ayat 171. Coba cari kata yang itu. Di penggalan keempat. Di penggalan ya, yang itu. 71 ayat surat 4. 171. Di situ ada apa? Taglu. Ketemu Bapak Ibu? Ya. Ya, ini tuh akar katanya ini tadi. Gola menjadi go. La. Di situ diartikan apa kalau di terjemahan Depak? Apa? Melampaui jangan Kalian melampaui batas. batas. Tapi melampaui batas dalam hal urusan agama. Jadi terlalu berlebihan menjalankan agama itu. Saking berlebihannya, itu malah kadang-kadang jadi nggak benar gitu. Jadi misalkan, ya saking berlebihannya tuh malah berlebihan dalam melaksanakan syariat malah nggak benar gitu. Terlalu fanatik gitu. Fanatiknya sampai melebihi yang nggak benar gitu. Jadi bid'ah ya Bu Wati. Ya, gitu Bu ya. Jadi sama-sama melampaui batas tapi beda-beda penggunaannya. Jadi banyak ya Bu ininya. Banyak. Sebenarnya ada lagi cuma waktunya Bu. Kita kan belum selesai tadi. Cukuplah itu aja. Sebenarnya ada lagi. Nanti kalau dibahas ininya nggak tuntas. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menemukan kata togia dalam bentuk apapun, di sini kan dalam bentuk apa ini? KB, KK. Nah, itu maknanya adalah melampaui batasnya itu sombong. Sampai level sombongnya itu sampai level bukan di hadapan manusia aja, tapi sampai level nentang Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan. Sombongnya. Bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan. Jadi nanti kalau berkaitan Fir'aun pasti pakainya ini. Dogia.
Sudah, kita lanjutkan. Dihapus? Ya. Oke, kita artikan pelan-pelan lagi. Gimana? Ya. Kaum Samud Kaum telah Samud mendustakan karena karena dia perbuatan pelampuan batas mereka gitu. Karena mereka melampaui batas. Ya, boleh lah begitu ya. Boleh. Jadi ininya kenapa saya kemerikakan karena ini ya secara makna ya. Iya. Secara makna biar enak gitu loh Bapak Ibu. Kaum ya. Ya, ingatlah ketika orang yang celaka paling celaka di antara mereka. Berarti gini, Bapak Ibu, ini sendiri kaum Samud sendiri udah masuk golongan ini nih. Udah masuk golongan yang merusak. Golongan yang buruk lah, golongan yang jahat lah kaumnya. Salah satu di antara mereka, orang yang paling berarti tokohnya gitu ya, dedengkotnya gitu, di antara mereka berarti satu orang, itu bangkit bersegera. Gitu. Maksudnya di sini ngapain? Bersegera untuk membunuh si sapi itu. Sapi lagi, unta betina itu. Ya, sementara Rasulullah di sini adalah Nabi Soleh, itu sudah berkata sebelumnya kepada mereka, udah ngomong gitu. Ini mundur sejatinya. Ini tuh sebenarnya ke sini. Jadi sebelum mereka bangkit mau ngebunuh sapi itu udah dikasih tahu sama Nabi Allah itu. Yaitu apa? Engkau biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Maksudnya jangan diganggu. Ya, jangan diganggu, jangan diapa-apain gitu. Karena bergantian itu ceritanya. Itu juga ujian dari Allah ya untuk mereka sejatinya. Ya, jadi memang satu hari untuk untuk jatahnya ini ya. Ya, kemudian satu hari jatahnya mereka, tapi mereka nggak sabar dan mereka mau menguasai sendiri gitu. Akhirnya yang terjadi mereka bunuh. Kemudian lalu mereka mendustakannya. Jadi mereka mendustakan apa itu? Kira-kira ibunya kembali kemana? Ibunya kembali kemana? Rasulullah. Ya, betul. Tutup pagarnya tuh. Rasulullah, betul. Tapi Rasulullah ini bukan Muhammad ya, tapi Nabi. Setelah itu apa? Setelah mendustakan apa yang mereka lakukan? Pak Helmi, tolong Pak Helmi. Pak Helmi, tolong Pak Helmi. Pak Helmi, tolong Pak Helmi. Lalu mereka menyembelih ya? Menyembelihnya kembali kemana? Ya, gendernya perempuan, terlihat dari tak marbutoh. Menyembelihnya. Lalu apa lagi? Di sini pelakunya Huwa. Huwa itu bisa tampak ya. Bisa tampak ya. Lalu Tuhan mereka membinasakan mereka. Jadi Tuhannya kaum Samud tadi, ya di sini pakai hum ya, kaum Samud tadi, nah itulah keindahan bahasa Al-Quran ya. Kaum Samud tadi itu apa tadi? Membinasakan mereka. Membinasakan mereka karena apa? Karena perbuatan mereka. Inilah yang disebut dengan melampaui batas. Ini melampaui batas. Udah mendustakan gitu kan, membunuh, menyembelih ya ini, menyembelih. Ini perbuatan melampaui batas mereka ini. Sudah dikasih tahu, dilarang, malah mereka ini, melampaui batasnya mereka ini maksud saya. Ini mah tadi larang ini ya. Ini mah larangannya tadi ya. Ya nggak boleh diganggu gitu ya. Ini, nah melampaui batasnya ini. Mereka mendustakan perkataan itu tadi. Mereka mendustakan Nabi Soleh tadi. Kemudian malah yang terjadi mereka menyembelihnya. Nah disitulah Allah, Tuhan mereka membinasakan mereka. Karena apa? Karena dosa mereka. Gitu. Jadi perbuatan melampaui batas yang dibilang di sini tadi adalah ini. Ini perbuatan melampaui batasnya. Maaf, ini. Kalau ini kan ininya ya. Ini melampaui batasnya. Ini adalah akibat mereka melampaui batas, mereka dibinasakan karena dosa mereka. Lalu dikatakan
Lalu ini ya lalu meratakannya. ya dibinasakannya tuh sampai diratakan Bapak Ibu. Kebayang? Iya. Jadi kayak Fir'aun dibinasakannya sampai ditenggelamkan gitu. Karena melampaui batasnya keterlaluan gitu. Jadi kalau ada suatu kaum yang dibegitukan tuh berarti memang perbuatannya sudah melampaui batas menentang Tuhan. Lanjut dan dia tidak takut. Dia di sini siapa? Dan akibatnya. Oh ini akibatnya. Ya dia di sini siapa? Tidak takut. Dia tidak Kaum takut. Samud. Dia tidak takut. Yang asqaha. Ya sebentar. Sebentar. Dia di sini adalah Kaum Samud. enggak, ini tuh Allah. Allah Bapak Ibu. Makanya saya mikir, ini kalau kaum Samud kan tadi Hia. Sudah Iya kan? dibinasakan ya. Ya, jadi kalau kaum Samud Hia. Oh. Iya kan Jadi kaum ada Samud. Samud, iya. Iya kan? Kalau di sini kan Hua. Allah. Dia tidak Maksudnya itu takut Allah. terhadap Allah akibatnya. tuh nggak takut dengan akibat Oh iya. akibat dari setelah dibinasakan dan diratakan tuh Allah nggak takut gitu. Maksudnya begitu. Ya, Allah. Ya Allah. ya. Jadi di sini tadi kenapa pakai mereka itu ini masalah gaya bahasa sejatinya ya. Jadi mereka menyembelihnya, kemudian Tuhan mereka jadi mau menunjukkan bahwa nggak ke satu tapi kaum gitu. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah tuh nggak takut gitu loh dengan akibat dari ini tadi Dengan apa yang telah diperbuat. binasakan dan dengan apa yang Allah sudah lakukan untuk mereka. Gitu. Itu lebih dari Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya, yang belum-belum, saya pengen yang belum-belum masih ada waktu karena waktunya sebentar, jadi saya bagi-bagi. Yang belum siapa ya? Coba Bu Martim udah belum? Belum. Bu Martim ayat 1 sampai 2, mohon diingat, saya nggak nanti ini. Bu Asmariana udah, Bu Dina sudah belum? Sudah. Bu Elita udah, Bu Ella udah, Bu Elina sudah. Oke, 3 sampai 5. Kemudian Bu Yanti udah, Bu Iva sudah belum? Belum, Bu. 6 sampai 7. Kemudian Bu Metra sudah? Sudah, Bu. Oke. Bu Holiah 8 9. Ya. Kemudian Bu Riri 10 11 Bu Riri. Bu Tini. Oke, Bu Riri. Bu Adria sudah belum? Bu Adrias. Belum. 12 13. Bu Ani 14 15. Silakan, saya udah nggak ingat. Silakan. Ini. Ayo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan waktu duhanya. Demi bulan apabila dia telah mengiringinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demi siang hari apabila dia telah menampakkannya. Demi malam apabila dia meliputinya. Demi langit dan pembangunannya. Ya, lanjut. Ayo siapa Demi tadi? bumi dan penghamparannya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, lanjut. Bu Holiah 89. Maka Mulia. dia telah mengilhamkannya kejahatan kepadanya. Lalu dia telah mengilhamkan kepadanya. Dia telah mengilhamkannya kepadanya. Telah dan sebentar Bu. Telah mengilhamkan kepadanya. Oh, telah mengilhamkan kepadanya kejahatannya dan ketakwaannya. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya.
Lanjut. 10-11 Mami Riri. Bu Riri. Oh iya. Sungguh. Dan Wa. Kesukaan Bu Riri Wa kok dilewat. Demi Bu Wati. Dan sungguh telah beruntung orang yang beruntung. telah sia-sia. Sungguh Telah telah sia-sia. sia-sia orang yang merusakkannya. Ya. Kaum Samud telah mendustakan dengan pelampauan batas Karena. karena pelampauan batasnya. Ya, makasih Bu Riri. Lanjut. Bu Adrias. Ingatlah ketika Orang yang paling celaka orang yang di paling antara celaka mereka di antara mereka telah bangkit. lalu telah bangkit. Telah bangkit. yang mana Bu? Ini telah bangkit, Bu. Ketika orang yang paling celaka. Orang Ini kan subjeknya, Bu. orang di antara mereka telah bangkit. Ya. Lalu Tuhan Lalu Rasul Allah. Rasul Allah SAW berkata kepada mereka, engkau biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu Namun boleh. Namun mereka mendustakannya. Namun mereka siapa ini? Saya Bu Wati. Ya, namun mereka mendustakannya. Dan mereka lalu mereka menyembelihnya. Lalu Tuhan mereka telah membinasakan mereka karena dosa mereka. Lalu dia meratakannya dan dia tidak takut terhadap kebenarannya. Oke Bapak Ibu, kita pelan-pelan dari atas. Ayat 1-6 adalah sumpahnya Allah terhadap benda yang berpasangan. Mari kita artikan sama-sama. Demi matahari dan waktu duhanya. Demi bulan apabila dia telah mengiringinya. Demi siang hari apabila dia telah menampakkannya. Demi malam dia menyelimuti demi langit apabila dia telah dan pembangunannya demi bumi dan penghamparannya. Nah, baru dari sini kemudian ke jiwa, di mana Allah memberi petunjuk pada setiap jiwa itu 2 jalan. Jalan yang bertolak belakang seperti halnya sumpah tadi. Langit dengan bumi kan bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu dia di sini siapa? Dia di sini siapa? Allah. Ya. Lalu dia mengilhamkan padanya jiwa tadi kejahatan jalan kejahatan dan jalan intinya mah jalan baik dan jalan buruk gitu. Jalan apa ininya? Ini kan jalan buruk sama jalan takwa gitu ya. Baiknya dalam baiknya dalam kacamata Allah ya takwa. Gitu. Sungguh ini dikasih tahu kalau mau beruntung maka pilihlah jalan yang baik, yaitu apa ini? Setelah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, berarti menjadi orang yang bertakwa. Dan sungguh telah sia-sia orang yang merusak jiwanya, berarti mengisi dengan yang buruk-buruk tadi. Ya.
Nah, ini kaum Samud. Ini adalah kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Yaitu apa ini? Kaum yang buruk yang dibinasakan oleh Allah. Ini adalah pelajaran buat kita. Kenapa di sini yang dikasih tahu adalah tentang kaum Samud. Berarti untuk pembelajaran buat kita. Ini kan kisah ya Bapak Ibu ya. Kisah. Jangan coba-coba pilih jalan yang buruk tadi. Ya, di mana jalan itu yang akan membinasakan. Itu apa? Kaum Samud. Kaum Samud mendustakan ini pilihan jalannya kaum Samud. Mendustakan karena melampaui batas mereka. Ya, karena perbuatan melampaui batasnya mereka. Ingatlah ketika salah seorang salah seorang di antara mereka ini yang paling celaka ya. Paling celaka di antara mereka bangkit gitu ya, bangkit ya. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, engkau biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Namun apa yang mereka lakukan? Ini perintahnya mereka. Ini adalah perintahnya Nabi Soleh tadi atas perintah Allah kepada kaum Samud. Tapi yang mereka melakukan adalah justru ini. Namun mereka mendustakan nabinya Allah tadi. Setelah mendustakan apa lagi? Lalu menyembelihnya. Nantangnya tuh di sini. Dilarang, dikasih tahu ini adalah mujizatnya dari Allah, unta ini, kok malah perkataan Nabi yang itu nabinya Allah didustakan, malah disembelih. Berarti kan nantang ya Bapak Ibu, nantang. Ketika sudah nantang Allah, akibatnya ini. Lalu Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka. Nggak cuma dibinasakannya tuh sampai rata ya, dan Allah memberitahu di ujungnya dan dia tidak takut dari perbuatan mereka dibinasakan sampai rata tuh Allah nggak takut. Ya Bapak Ibu, waktunya 2 menit saya pikir pas cukup untuk minggu depan. Alhamdulillah. Jadi nggak rugi ya Bapak Ibu, ngulang ya. Mudah-mudahan Oke. Jadi setiap kisah itu Bapak Ibu ada pelajaran buat kita. Gitu. Jadi maksudnya kenapa disertakan kisah-kisah itu buat kita gitu. Kalau ada salah-salah kata, kebenaran dari Allah ya Bapak Ibu. Kalau ada salah itu 100% dari saya, mohon dimaafkan karena saya dan Bapak Ibu sama-sama sedang dalam rangka menuntut ilmu. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 nanti aman ya? Saya mah tinggal masuk aja Pak Helmi ya? Iya aman. Ya izin. Tuh, ada kucing ikut belajar gramatika. Tapi saya mohon ada yang menemani saya di Zoom itu aja. Bu Ella. Tapi saya ngidupin ini aja tapi ya perangkat perangkat hidup nggak masalah. Bu Ella mau bobo juga nggak apa-apa. Pokoknya ada foto Bu Ella di situ. Ada teman saya di Zoom. Kalau sendirian dia mati sendiri, tapi bisa juga insya Allah nanti bisa saya hubungi Fatimah. Bu Ella mau bobo nggak apa-apa, asal kalau saya panggil Bu Ella jawab. Saya nggak kuat kayaknya nih sekarang aja udah kayak gini nih. Akhirnya Bu Ella nggak jadi tidur. Bu Ella minum obat ya. Tadi pagi itu ada rahasia dari Umi Linda. Bagi yang sering sakit kepala, katanya dipijit-pijit di antara jari-jari ini semuanya sambil baca zikir. Ya, berarti kesimpulannya Bu Ella suruh ke Sentul, Pak Helmi belajar. Ya, tadi kan ada Bu Zulhimidiati, dia sakit kepala, pusing-pusing, itu yang itu sama Umi Dinda. Tiap hari saya sakit kepalanya kalau puasa buati heran. Nggak tahu. Ya Pak Helmi rendah, gula darah rendah, sehat Bu tidur Ella kurang. Ya sudah.
Lekas sehat Bu Ella mudah-mudahan ya. Amin Ya. amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Pak Helmi karena waktunya udah jam Ya, ya. 17. Oke, ibu-ibu semua, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan pada pelaksanaan pembelajaran kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup seperti biasa pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.